Jadi baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari tim pemerintah untuk menyampaikan argumen kami mengenai setujukah jika vaksin dari COVID-19 dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Dari kami, dari tim pemerintah sangat tidak setuju. Mengapa demikian? Perlu kita ketahui bersama, dalam rangka mengatasi virus corona ini terus dilakukan berbagai upaya, terutama baik dari negara maju maupun negara sedang berkembang dalam rangka untuk pembuatan vaksin-vaksin. Pada kesempatan saat ini, vaksin untuk mengatasi virus corona sudah diluncurkan oleh negara-negara maju. Dalam hal ini termasuk salah satunya Amerika dan China. Dalam perjalanan waktu, para negara atau negara-negara maju ini akan menyuplaikan vaksin ini kepada negara-negara di seluruh dunia. Nah, salah satu negara yang siap untuk menerima supplier dari vaksin tersebut adalah Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah vaksin tersebut dibagikan secara gratis atau diperjualbelikan? Kami dari tim pemerintah sangat tidak setuju. Mengapa? Ada beberapa poin yang mendasari kenapa kami tidak setuju jika vaksin tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat. Yang pertama, pengadaan vaksin tersebut itu bersumber dari keuangan negara, atau dalam hal ini dari cadangan devisa negara. Merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin jika diberikan secara gratis. Mengapa demikian? Terutama dalam masa pandemi saat ini, kita terjadi krisis pendapatan atau krisis moneter karena tidak adanya lagi aktivitas ekonomi, dalam hal ini ekspor dan impor. Sehingga pendapatan negara yang berasal dari ekspor tersebut tadi tidak ada lagi. Nah, cadangan devisa negara ini akan diambil untuk dialihfungsikan kepada pengadaan vaksin tersebut. Nah, itu yang menjadi alasan kami sehingga kami tidak setuju jika dibagikan secara gratis. Nah, kemudian jika dibagikan secara gratis, otomatis negara akan menjadi defisit atau kekurangan anggaran. Sementara dalam perjalanan waktu kita terus membutuhkan yang namanya pembangunan. Pembangunan tetap terus berjalan. Roda dalam perekonomian, roda dalam pemerintahan terus berjalan. Mari kita hitung-hitungan untuk kita melihat bagaimana defisit anggaran itu sendiri. Dalam baru kita ketahui bersama dalam Kompas TV tanggal 27 Juli 2020, tepatnya jam 7.00 WIB. Dalam berita tersebut yang disampaikan oleh tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan atau KSP, dalam hal ini Dhani Amrul Ihsan, memperkirakan jika pengadaan vaksin COVID tersebut akan dilakukan, maka diperkirakan akan menghabiskan, pemerintah harus menyiapkan sekitar 25-30 triliun untuk penyiapan vaksin tersebut. Tentunya dalam angka atau nominal yang ada ini, itu bukanlah berasal dari mana-mana, tetapi sumbernya itu sudah pasti dari cadangan negara. Nah, jika dikalkulasikan dengan harga vaksin, vaksin tersebut diperkirakan akan dijual sekitar 5-10 dolar Amerika Serikat. Nah, dan
jika kita kalikan dengan 175 juta vaksin, ketahan. Oke, mari kita hitung-hitungan mengenai antara untung dan rugi keberadaan dari vaksin tersebut jika kita bagikan secara gratis. Yang pertama, $1 Amerika saat ini ada sekitar 14.580,45. Jika $5 Amerika, karena tadi kita mengatakan bahwa perkiraan vaksin itu dijual $5, 5 sampai $10 Amerika. Jadi sekitar kalau jika $5 berarti 73.000. Nah, dari harga 73.000 vaksin tadi ini kita kalikan dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini 269,6 juta. Ya, kita bulatkan 270 juta penduduk Indonesia. Nah, totalnya itu sekitar 19 miliar 753 juta rupiah yang harus dikeluarkan oleh negara kita. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah vaksin ini hanya berlaku 1 kali vaksin saja atau bahkan 2 kali jika kita vaksin untuk 1 orang warga negara Indonesia. Nah, terus kemudian, apakah negara penyuplai vaksin tadi menjual dengan harga yang sama atau $5? Itu kemungkinannya sangat tipis, karena dalam hal ini dia akan memperjualbelikan, dan setahu kami untuk dalam dunia bisnis otomatis dia akan menjual untuk melewati harga yang dikeluarkan tadi untuk memproduksi, dan harga yang dijual otomatis akan lebih tinggi, sehingga merupakan salah satu hal yang tidak mungkin kalaupun negara itu menjual dengan harga $5 per 1 buah vaksin. Nah, jadi di sini kita dapat melihat sendiri bahwa negara akan mengalami surplus, akan mengalami defisit yang berkepanjangan, karena dana tadi yang menjadi cadangan negara dialihkan kepada vaksin. Kemudian jika kita kali bagi dengan harga vaksin itu sendiri dan dikalikan dengan masyarakat atau penduduk Indonesia yang kurang lebih sekitar 270 juta jiwa, tentunya itu akan menghambat perkembangan sebuah negara, terutama di negara kita ini, dan bukan tidak mungkin negara ini akan hancur secara perlahan-lahan. Itulah yang mendasari kami, sehingga kami tidak sepakat atau sangat tidak setuju jika vaksin itu dibagikan secara gratis kepada warga negara. Dengan tidak dibaginya vaksin itu secara gratis, maka akan terciptanya siklus atau perkembangan ekonomi. Mengapa kami mengatakan hal demikian? Karena ketika dana tadi yang kami sudah himpun dari masyarakat melalui pajak terus disimpan di dalam cadangan devisa, kemudian dari cadangan devisa negara tadi kami keluarkan lagi untuk pembiayaan vaksin tersebut. Nah, ketika kami sudah keluarkan itu dan vaksin kami sudah dapatkan dan kami jualkan kembali kepada masyarakat, nah, uang atau pemasukan dari masyarakat tadi ketika mereka membeli vaksin itu kami akan masukkan lagi ke dalam kas negara untuk mengisi kekosongan kas tadi, dan akan dilakukan lagi untuk pembiayaan pembangunan dan pendistribusian untuk melancarkan perkembangan ekonomi dan pembangunan yang ada di negara kita. Jadi menurut kami itu akan terciptanya sesuatu hal yang membawa dampak positif jika vaksin itu tidak dibagikan secara gratis. Ketika kita membagikan secara gratis, otomatis tidak akan ada feedback, tidak akan ada umpan balik yang kita dapatkan, terutama dari sisi pemerintah. Sehingga kami sangat tidak setuju jika vaksin itu tidak dibagikan kepada masyarakat secara gratis karena berbagai pertimbangan tadi yang sudah saya utarakan sebelumnya. Saya kira itu saja dulu beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, terutama Bapak Ibu Dewan Juri.
agar lebih meyakinkan lagi bahwa kami tidak sepakat dengan jika dibagikannya vaksin tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah paham atau salah kata dalam penyampaian kami. Sekian dan terima kasih.